siapapun yang membaca Al-Quran, maka wajib secara individu dia mengamalkan ilmu tajwid ketika membacanya. Artinya, ketika dia membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan aturan ilmu tajwid, maka dosa secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Farhan Firdaus. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan yang baru ya, yang belum pernah dibahas sebelumnya, yaitu berkaitan dengan ilmu tajwid. Pada sesi kali ini yang akan dibahas itu adalah berkaitan dengan definisi ilmu tajwid, tujuan pembelajaran ilmu tajwid, dan apa hukum daripada mempelajari ilmu tajwid tersebut dan mengamalkan ilmu tajwid tersebut. Oke, nah yang pertama yaitu adalah mengenai definisi daripada tajwid. Nah, berdasarkan bahasanya, tajwid ini sikutnya adalah masdar dari jawwada, yujawidu tajwidan, yang artinya adalah memperindah, menjadikan sesuatu menjadi baik, atau menjadikan sesuatu menjadi bagus. Itu secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan ilmu tajwid adalah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifat wal mudud wa ghairi dzalika at-tarqiq wa tafkhim wa nahwihima. Itu adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut diketahui pemberiannya setiap hak huruf dan hak tambahannya huruf tersebut, diantaranya seperti sifat-sifat huruf, mad, dan selain itu seperti tarqiq, tafkhim, dan yang semisal dengan keduanya. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan hak huruf. Apa itu hak huruf? Setiap huruf itu mempunyai hak, yaitu adalah satu ketukan, artinya tidak panjang gitu ya. Contoh huruf hijaiyah a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan sebagainya. Nah, akan tetapi dalam kondisi tertentu huruf hijaiyah ini bisa mengalami ataupun perubahan ketika ada huruf ilat ataupun mad gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mustahaknya itu adalah hak tambahannya itu. Misalnya huruf ba. Ya, huruf ba awalnya dia tidak panjang, ya, pendek aja seperti biasa. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Semuanya pendek. Nah, itu secara hak awalnya. Nah, tetapi ada mustahaknya, yaitu adalah hak tambahannya, diantaranya adalah mad. Ya, ketika ada huruf berharokat fathah, kemudian ditambahkan huruf elat alif, maka berarti kan menjadi mad. Seperti itu ya. Contoh seperti ba. Ketika ada huruf ba berharokat doma, kemudian di depannya itu ada waw yang sukun, maka menjadi bu. Ketika ada ba berharokat kasroh dan setelahnya ada iya yang sukun, maka dibaca panjang menjadi bi. Nah, itu perbedaan antara hak dan mustahak. Nah, sekarang apa tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid ini? Ya, tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil khata' fi kitabillahi ta'ala, yaitu menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, tujuan mempelajari ilmu tajwid ini tidak hanya memperindah saja, tidak hanya menjadikan sesuatu bacaan itu menjadi baik saja, tidak hanya menjadikan sesuatu menjadi bagus saja, bukan. Tetapi menjadikan bacaan Al-Qurannya itu adalah sesuai dengan aturan-aturan yang memang harus dilaksanakan, yang harus dipraktekkan. Mad seperti apa panjangnya, tarqiq bagaimana pembacaannya, tafkhim seperti apa pembacaannya. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran ilmu tajwid ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hukumnya? Untuk hukumnya ini ada dua, yaitu adalah hukum mempelajarinya dan hukum mengamalkannya. Nah, apa hukum mempelajari daripada ilmu tajwid ini? Hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian muslim saja. Ketika di dalam satu kampung misalnya ya, ada satu orang saja yang mempelajari ilmu tajwid, maka kewajiban mempelajari ilmu tajwid itu sudah cukup. Nah, tetapi jika di dalam satu kampung itu tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid, maka seluruh kampung itu menjadi dosa.
Nah, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, oleh karena itu diharapkan ya di kampung kita ini ada sebagian orang yang memang mempelajari ilmu tajwid ini. Ya, dan oleh karena itu juga ketika ada yang mempelajari ilmu tajwid, nah setidaknya kita harus paham lah. Kalau bisa kita support gitu ya dengan apapun itu sehingga mereka lebih semangat mempelajari ilmu tajwid ini. Kenapa? Karena kewajiban mempelajarinya sudah diwakili oleh mereka. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah hukum mengamalkannya. Sedangkan hukum mengamalkan ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Artinya kewajiban itu memang diwajibkan kepada setiap individu mukallaf. Siapapun yang membaca Al-Quran, maka wajib secara individu dia mengamalkan ilmu tajwid ketika membacanya. Artinya ketika dia membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan aturan ilmu tajwid, maka dosa secara individu. Nah, berdasarkan hukum tersebut, maka betapa pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid dan mengamalkan ilmu tajwid ini. Mudah-mudahan kita bisa paham dengan ilmu tajwid, sehingga kita betul-betul mengamalkan ilmu tajwid itu ketika membaca Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cara pembacaan isti'adah, basmalah, dan surah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.